wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim, makrifat, hura, hura. Wow, sekali lagi, hura, hura. Wow, kita lagi di Majalengka. Majalengka ini tempatnya asik, naik gunung kelok-kelok. Nah, ternyata ada lampunya. Berarti asli nggak punya yang nggak punya rumah ini saya ini. Ternyata saya lupa ada yang punya rumah yang tahu tempatnya lampu ya. Jadi ketahuan. Terima kasih Mister ya. Mister J, ya. Mister J, ya. Nah, judulnya kita angkat kali ini. Nah, karena kita kebetulan lagi habis mendarat ini, belum setengah jam. Nah, karena kebetulan banyak orang yang ternyata penggemar beratnya Mr. TM ternyata sudah mengikuti video-video saya yang rendah hati dan tidak sombong dan penasaran, katanya itu seperti mimpi ketemu dengan Mr. TM, orangnya tampan budiman. Betul nggak tadi? Betul. Oh, betul. Ini adalah penerangan tentang apa itu torekoh atau tarekat. Kalau Mr. TM ngomong, semuanya pasti ya, mutlak, nggak bisa dibantah, ilmiah, logis, nalar. Tarekat adalah suatu teknik berisi metodologi untuk menyambungkan gelombangmu dan dengan gelombang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kau di dunia, sedangkan Allah ada di maha akhirat tertinggi yang maha rahasia, kau nggak ada hubungan kalau tidak memakai teknologi. Yang teknologi ini basicnya adalah teknologi metafisika atau memakai gelombang roh, bukan lagi dimensi akalmu, bukan lagi tentang membahas jasmanimu, panca indramu atau pengetahuan akalmu, sama sekali tidak itu. Ini baharu, ini dulu nggak ada. Wajah tampanku dulu nggak ada, betul nggak? Betul, betul. Aku bukan yang berwujud ini. Aku adalah roh. Aku adalah unsur yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala sendiri. Aku adalah bagian dari yang maha roh. Kemudian diturunkan ke dunia, membawa akal dan panca indera sebagai badan jasmaninya. Ini adalah wadahku. Ibarat kau beli rokok, ya kau rokok apanya? Rokoknya apa bungkusnya? Rokoknya. Kalau kau minum Pocari Sweat, ya kau minum apanya? Aroma? Isinya. Ya, bukan kau makan kalengnya kayak orang debus, betul kan? Maka kita tidak membahas tentang casing kulitnya atau wadahnya, karena tentang perjalanan adaptasi pulangnya rohmu. Dunia ini sangat fata morgana, tapi kau nggak bisa membuktikan itu kalau belum naik ke dimensi di atas dunia. Selama kau terjebak di dunia, semua nyata. Anak istrimu nyata nggak di sini? Nyata. Pekerjaan nyata. Dan ketika itu sebagai kenyataan, kau pun pasti mati-matian berjuang untuk kenyataan itu. Kenapa? Kalau nggak makan ya lapar, betul nggak? Kalau nggak punya uang bisa dan sebagainya. Kenyataan. Dan itu di dunia ada kausalitasnya. Sedangkan Tuhanmu ada di kausalitas tertinggi dan maha objektif. Yang menjangkau dia adalah lewat dirimu sendiri. Kau mesti sampai kepada gelombang tertinggi daripada kausalitas objektif. Itu sangat sulit. Ini tentang agama. Agama itu mesti tentang kenal Tuhan dulu. Bukan tentang sholat, zakat, puasa, haji. Dudukkan dulu tentang kenal kau dengan Tuhan atau tidak. Kalau kau belum kenal Tuhan,
Yang Tuhan itu satu bilang Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Jangan percaya Tuhannya si ini, itu. Jangan percaya. Yang kau pegang adalah Tuhan daripada Rasulmu sendiri. Kriteria Tuhan pasti tuh punya banyak macam tuh. Punya banyak tujuan itu. Namanya saja Allah itu sama. Wujudnya beda-beda. Ada bertuhan wanita, pekerjaan, anaknya, uang, kesehatan, macam-macam itu. Walaupun kau menyembah nama itu Allah, ya Allah, tapi kau nggak kenal, kira-kira bagaimana itu? Kau nggak sampai sholatmu, kau kerjakan, tapi kau nggak kenal Tuhanmu, bagaimana? Mau nyembah siapa itu? Kau nggak ngerti. Syahadatmu, kau bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenal gak kau? Sudah bersaksi belum akan Allah dan Rasulullah? Jadi tentang Allah adalah tentang Allah Tuhan daripada Rasulmu. Kalau kau gak punya Rasul, kau pasti tidak punya Tuhan. Karena nggak mungkin manusia bisa kenal Allah tanpa kenal Rasul. Sedangkan kenyataan di akhir zaman nggak ada yang menerang tentang siapakah Rasulullah zaman ini. Ini akhir zaman telah rusak agama itu. Semua orang beragama cerita Allah, cerita Nabi Muhammad, cerita surga neraka, cerita macam-macam cerita dongeng. Tapi mereka meyakini Rasulullah adalah manusia yang telah mati. Bagaimana itu? Kalau kau meyakini Rasul manusia telah mati, ganti saja tuh gak berani. Karena Allah dan Rasulullah tidak pernah bercerai-berai. Bagaimana kalau Allah tinggal sama Rasulullah? Goblok. Ngomong saya ini. Kalau udah terlanjur, saya teruskan, blok, goblok. Udah terlanjur ini, bagaimana ini? Padahal awak ini mau gaya sopan ini. Waduh, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Abang, gak apa-apa ya? Habib, gak apa-apa ya? Ya sudah kalau gitu kita bantai saja ini. Ya? Gara-gara cocoknya orang-orang yang mendakwakan tentang ini, Rasulullah dikiranya manusia dan telah mati. Maka manusia sekarang gak ada yang mencari Rasul. Padahal ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya. Utusan itu adalah seorang manusia dan ada di kaummu sendiri, di zamanmu sendiri. Zaman ini juga ada. Rasulullah itu nurnya Allah, ibarat matahari dan cahayanya. Mana mungkin kau lihat matahari tanpa lihat cahayanya? Mana mungkin kau anggap cahayanya telah mati karena dia tidak bernyawa? Mana mungkin kau akan kenal matahari, kau akan sampai pada matahari tanpa lewat cahayanya? Matahari dan cahaya berkekalan dan tidak pernah bercerai-berai dan tidak pernah mati. Itu tandanya berapa banyak hati manusia yang telah mati karena mengira Rasulullah itu manusia yang telah mati. Wajingan orang-orang yang dakwah yang menganggap Rasulullah manusia telah mati, menyesatkan banyak orang itu. Mana ada agama tanpa Rasul? Mana ada? Hindu ada nggak Rasulnya? Ada. Buddha, ada. Kristen, ada. Yahudi, ada. Islam. Ada. Akhir zaman pun ada Rasul. Itulah rusaknya agama di akhir zaman. Karena agama tidak terangkan secara ilmiah, maka logika nalar ini nggak sampai pada orang. Agama cuma cerita dongeng sana sini, tapi nggak pernah bisa dibuktikan. Itu agamanya Upin. Kita nggak pernah tahu bapaknya Upin, cuma tahu dongeng saja. Ya betul nggak? Ketawa ketiwi gembira, orang pun begitu. Dikasih cerita, ketawa ketiwi tentang agama, tapi nggak paham itu apa ini agama. Orang bahkan nggak ngerti agama tujuannya kemana.
Siapa yang bisa mengajarkan agama? Yang bisa mengajarkan agama hanyalah Rasulullah. Karena agama ini bukan agama cengkeng. Agama bukan akal, agama bukan cerita. Tapi agama itu nur yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Dia maha mutlak. Maka yang turun pasti mutlak. Yang mutlak itu pasti tidak berlafal huruf, tidak berwujud, tidak terikat ruang dan waktu. Bukan berupa tulisan, bukan berupa kitab tertulis, bukan berupa suara, bukan berupa wujud, tapi sifatnya adalah unlimited, undefinisi, undescription. Maka kias yang bisa menerangkan akan hal ini adalah Allah menurunkan nur. Agama itu berupa nur kepada manusia. Yang nur itu turunnya adalah lewat Rasul. Maka tidak mungkin agama yang turun yang tidak lewat Rasul. Dan pasti wajib ada Rasul di tiap zaman. Dan di zamanmu sendiri ini pasti ada Rasul. Karena Rasul adalah pembawa nur Allah ke dunia. Hubungan daripada manusia pasti melewati 3 gelombang besar. Allahu subhanahu wa ta'ala, nur, dan dirimu atau diri di alamnya manusia. Dulu Tuhan, guru sejati dan Gusti Pangeran. Dulu Tuhan, nur, guru nur itu namanya Atman. Di sini namanya Guru Sri Krishna. Tuhan, di sini adalah Buddha, di sini adalah Siddhartha Gautama. Dulu Allah, ini Roh Kudus, disinilah Rasul Isa. Dulu Allah, Rasulullah, inilah Nabi Muhammad. Mesti ada 3 gelombang itu, yaitu antara kau, guru rohani, dan Allahu subhanahu wa ta'ala atau Sang Maha Rohani. Ini tentang perjalanan pulang rohmu kepada Sang Maha Roh. Maka pasti harus ada guru rohani. Karena yang kau lewati ini akhirat. Ibadah jasmanimu di dunia, ibadah akal di dunia. Sedang ibadah rohmu itu masih lewat akhirat. Sedangkan jalanmu buntu di kematian. Nah, ini ada yang lucu ya. Nggak ada yang lewatin, nggak ada. Nggak ada orang mampu, orang pintar, orang keramat, orang kaya, orang apa? Sakti, semuanya mati. Karena pasti ketemu kematian. Bagaimana kau ibadah masuk akhirat? Bagaimana kau bisa ibadah dengan rohmu? Apakah kau mau hanya dilihat Tuhan sebagai bangkai berjalan? Kalau kau ibadah nggak lewat rohmu, kau hanyalah bangkai. Betul? Betul. Yang membedakan manusia dengan bangkai adalah rohnya. Nah, ini ada tentang perjalanan pulangnya roh kepada yang maha roh. Itu mesti lewat ilmu rohani. Dan guru dari seluruh ilmu rohani adalah Rasulullah. Walaupun di akhir zaman disebut dengan mursyid, walaupun di zaman Nabi Isa disebut dengan Roh Kudus, Buddha, Atman, guru sejati, itu bukan manusia. Yang mati adalah bernyawa, betul nggak? Kulun nafsin dha'iqatul maut. Sedangkan Rasulullah bukan manusia, pasti nggak ada matinya. Sudah saya terangkan ya, seperti presiden dan manusianya. Selama dunia terkembang, presiden itu ada pada seorang manusia. Wujudnya manusia, karena menempati manusia. Tapi presidennya karena bukan bernyawa, dia nggak pernah mati. Dulu ada pada wadah Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur dan sebagainya, itu wadahnya. Yang meninggal adalah wadah pembawanya atau manusianya. Presidennya nggak pernah mati. Yang membawa jabatan atau gelombang amanah presiden itu manusia. Ketika presiden menempati manusia, maka sifatnya presiden terlihat lewat sifat manusianya, betul nggak?
Kalau presiden sekarang kan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi suka lodeh, suka pedes, maka saya bilang presidennya suka pedes, suka lodeh, betul nggak? Karena membawa sifat daripada manusianya, betul nggak? Karena telah menempati manusia, maka kita mengenal sifatnya presiden adalah lewat sifat manusianya, betul nggak? Kalau Pak Jokowi suka renang misalkan ya, betul nggak saya bilang presiden suka renang? Betul. Tapi karena telah menempati manusia, karena maka sifat presiden itu akan terwakili dengan sifat manusianya. Sama nggak tapi antara presiden dengan Pak Jokowi-nya? Wujudnya sama, tapi itu ada dua unsur berbeda. Ada masanya nanti Pak Presiden selesai jadi presiden, digantikan dengan orang lain. Dulu Pak Presiden nggak pernah jadi presiden, tetapi ketika menempati presiden, menempati Pak Jokowi, maka orang mengenal sebagai Presiden Jokowi. Demikian juga dengan nur dan manusianya. Nur itu tidak berwujud kiat saja berupa nur, bukan pula berupa cahaya kasat mata, tidak. Ketika menempati manusia, maka wujudnya nur itu akan sama dengan manusia. Lihat ya, bejatnya agama akhir zaman. Nggak ada yang menerangkan wujudnya Allah, betul? Padahal dia di dalam sifatnya yang pertama adalah wujud. Yang wujud terpisah dari sifat-sifat yang lain. Itu karena sifat utama yang mesti dijelaskan kepada umat. Mesti kau temukan dulu wujudnya, maka ditindis lagi, dimampatkan lagi dengan syahadat. Kau di dunia demikian banyak wujud ini, fata morgana ini, virtual ini, harus ada satu alamat wujud yang di situ kau menghadap, kau berkiblat, bukan menyembah. Ini wajah tu wajhiyah, bukan menyembah. Demikian juga kita saat sholat ya, jasmanimu berkiblat ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Di dunia ini Tuhan nggak ada, yang ada hanyalah wujudnya saja. Kenapa? Yang masuk ke dunia pasti kena undang-undang 5 Panca Indera. Kalau nggak terlihat, tercium, terdengar, raba dan rasakan. Yang bernama pasti ada kaitan dengan ini. Mana yang bernama A'elelah Allah itu? Kau mesti tahu wujudnya. Tapi wujud itu bukan Allah. Karena Allah tidak di dunia. Jika Allah bercampur dengan dirimu yang masih relatif, kau pun habis terbakar. Fisika, mana ada relatif bisa berhampiran dengan yang mutlak? Habis relatifnya. Karena mutlak tetap mutlak. Relatif untuk bisa pulang kepada mutlak mesti pakai metodologi. Agama isinya adalah makrifat, bukan cerita. Sama sekali nggak perlu cerita itu. Nabi pun tidak bersyariat agama. Mana ada buktinya Nabi bersyariat agama? Nabi kecil, Muhammad kecil waktu itu. Agama terakhirnya apa saat itu? Nasrani, betul ya? Saya tanya, apakah ada Nabi cerita Nabi Muhammad kecil beragama Nasrani? Tidak ada. Demikian juga agama sebelumnya, agama Yahudi. Apakah Nabi kecil beragama Yahudi? Tidak. Apakah Muhammad kecil membaca kitab Taurat atau Injil? Tidak. Apakah Muhammad kecil juga belajar kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani? Tidak. Dia pun tidak bersyariat agama apapun. Itu seorang Muhammad kecil. Kita lanjut lagi. Seorang Isa kecil. Zaman terakhir, zaman Nabi Isa, agama terakhir apa? Yahudi, betul nggak? Apakah Isa kecil beragama Yahudi? Tidak. Belajar kepada Rabi Yahudi? Membaca kitab Taurat? Zabur? Tidak. Rasul-rasul pun tidak memakai syariat agama. Kenapa? Mesti bertuhan dulu baru beragama. Makrifat dulu baru kau mulai beragama. Kita ini terbalik. Dicekoi agama dari
pagi, siang, sore bahasa agama. Tuhan nggak pernah dibahas, nggak kenal. Saya tanya Pak ya, jawab jujur ya, sudah kenal Tuhan? Sudah kenal? Ini jawaban bagus. Daripada orang nggak tahu tapi cocok yang bilang tahu. Pernah bersaksi akan Allah dalam syahadatnya, Pak? Pernah mengingat Allah dalam sholatnya, Pak? Lihat ya, Allah yang mana ternyata tidak tahu. Bersaksi akan Allah yang mana dalam syahadatnya, kau pun tidak tahu. Sholat menyembah Allah yang mana kau pun tidak tahu. Dan ini hampir semua manusia sudah tidak kenal Tuhan. Padahal mestinya makrifat dulu baru bersyariat. Agama. Bertuhan dulu baru beragama. Ini sudah terbalik. Ada maklar-maklar agama itu. Cerita sana sini tapi tidak kenal Tuhan itu. Orang-orang bilang sesat misalkan itu. Mestinya terangkan kayak gini ilmiahnya. Karena agama itu mesti turun lewat Rasul. Yang bisa menjelaskan hanya Rasul. Dan perangkat khalifahnya Rasul. Selain itu, agama hanya bencana bagimu. Lihat kalimat Nabi Akhir Zaman. Kau sholat, tapi sholat menjadi bencana bagimu. Kau membaca Quran, Quran pun menjadi bencana bagimu. Kau mengaku Islam, tapi Islam pun bencana bagimu. Ada dalilnya, hadis. Kenapa? Agama hanya sebagai pengakuan, ceng-ceng saja. Rohmu masih kafir. Kapan rohmu bersaksi akan Allah dan Rasul? Betul ya? Mohon maaf ya, Kak. Ini sebatas ngobrol ya. Ya. Karena ini bukan di sini audionya, tapi di sono itu, yang di banyak orang itu. Nah, jika agama tidak diterangkan ahlinya, sesat dan menyesatkan. Nah, kebetulan Mr. Tem ini murid daripada sang guru agung kerohanian itu. Kalau bukan dari sang pewaris, ini nggak mungkin bisa menerangkan ilmiah. Kalau bukan ahlinya, nggak mungkin bisa menerangkan detail kayak gini. Ahli itu bisa menerangkan sederhana menjadi sangat detail, rumit. Dan bisa menerangkan sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Itu ahli. Di lain tempat, flow-nya saja nggak ketemu. Orang cinta teori kesana kemari. Itu pun nggak ilmiah. Habis tadi, kamu mau apa? Betul nggak? Orang kita syahadat begini. Gimana Pak? Saya bisa bersaksi akan syahadat kepada Allah Ta'ala. Loh, aku juga nggak tahu loh. Masa kayak gitu? Orang cinta Isra Mi'raj, Masya Allah, Isra Mi'raj Nabi itu ada diperjalankan naik ke 7 langit ke atas. Itu cerita Pak. Gimana aku bisa ke sana Pak? Mengikuti jejak Rasulku. Nggak tahu, juga nggak tahu. Cocok. Goblok. Betul ini? Orang cinta sholat itu wajib. Aqimus sholat lidzikri. Dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Ingat. Aku ingat apa Pak dalam sholat itu? Aku tidak tahu. Bagaimana? Betul nggak Pak ini? Betul. Ada. Dan sekarang ini biasa agama luar biasa. Yang agama yang asli adalah agama ma'rifatullah. Awal din ma'rifat, akhir din ma'rifat. Berarti agama isi adalah tentang ma'rifatullah. Kalau kau belum ma'rifat, kau belum beragama. Sedangkan sekolah untuk menuju ma'rifatullah hanya di sini. Itu kata guru saya. Nama taklim ma'rifat itu hanya kendaraan bungkus saja agar kami bisa menyampaikan ke dunia luar yang sesungguhnya di balik nama besar kampus taklim ma'rifat adalah satu tarekat yang paling besar di dunia, yaitu Thorekoh Naqsabandiyah Khalidiyah.
torekoh sir, torekoh halus, torekoh arwah, torekoh alam roh, bukan tentang mata lagi. Nama kampus Taklim Ma'rifat hanyalah untuk menghampiri akalmu, logikamu, agar dakwah ini bisa diterangkan secara ilmiah, ilmu pasti. Di balik itu ada garis guru-guru yang dari guru ke gurunya, guru ke gurunya, guru ke gurunya. Ujung syarat gurunya adalah Rasulullah Muhammad sendiri. Kita bertali kepada guru yang di zaman ini sama halnya bertali kepada guru agung Rasulullah. Isinya sama. Gurunya adalah Nur, dan gurunya itu adalah gurunya Muhammad bin Abdullah. Gurunya adalah Nur Muhammad, gurunya adalah Rasulullah Muhammad. Itulah orang yang membawa wasilah gelombang Allah. Itu yang dicari seluruh manusia di dunia. Tanpa ketemu itu, tanpa ketemu yang waris, kau tidak akan ketemu yang asli. Di mana-mana orang cerita tarekat, di mana orang cerita musik. Tapi di antara yang banyak itu pasti ada yang asli. Bukan kami menyalahkan yang lain, tidak. Tapi ini ilmiah, logika kan begitu. Pasti ada yang asli, lainnya pasti palsu, betul nggak? Masa asli semuanya? Jelas produknya saja beda level, betul nggak? Banyak klaim, mengaku asli dan sebagainya. Terangkan dari mana, apa buktinya, siapa yang mewariskan. Gak ada yang berani menerangkan kayak gini. Kalau agama diterangkan oleh ahlinya, sebenarnya agama itu sangat terang benderang, logis. Dan teori agama itu ada metodologinya. Metodologi itu adalah tarekatullah. Di situ agama diturunkan lewat baiat, masih berupa bibitnya itu, berupa nur. Lihat ya, yang datang dari Tuhan mesti berupa nur. Enggak ada berupa kitab yang mushaf, enggak ada berupa rasul yang manusia, enggak ada berupa sholat yang tunggang-tunggang itu. Semua berupa nur. Dan nur itu dibawa oleh seorang manusia. Maka nur itu berubah menjadi mushaf, berubah menjadi sholat, berubah menjadi petunjuk. Hubungan dengan Allah Ta'ala mesti lewat manusia itu. Karena manusia itu pembawa nur gelombang Allah Ta'ala. Bagaimana kau mau berhubungan dengan Allah tanpa lewat nur? Bagaimana kau berhubungan dengan Allah Ta'ala tanpa lewat orang yang membawa nur? Bagaimana kau mau beragama tanpa lewat Rasul? Tidak mungkin. Mana ada agama tidak lewat Rasul itu? Tidak ada. Mana ada Tuhan tanpa lewat Rasul? Tidak ada. Lihat ya, ibarat ini matahari, inilah sinarnya. Kau di sini. Jarakmu dengan Tuhanmu adalah sepanjang sinarnya. Kau kenal matahari mesti lewat sinarnya. Kau menuju matahari mesti lewat sinarnya. Sedangkan kau telah tercuci otak bahwa nur itu, Rasulullah itu dianggapnya manusia dan telah mati. Itulah matinya agama Islam sekarang. Agama telah mati. Agama awalnya adalah ma'rifat, menjadi cuma agama cerita. Di mana-mana orang cerita agama, tapi iman nggak sampai terungkap. Itu kalian Nabi. Banyak ulamanya itu cerita agama, tapi mereka nggak ngerti. Diceritakan kepada orang nggak tahu, dipercaya rame-rame, sesat yang menyesatkan. Mereka mengaku Islam, tapi Islamnya keluar dari dirinya itu seperti anak panah melesat dari busurnya. Itulah agama. Bahkan parahnya, Rasulullah itu dianggapnya manusia yang telah mati, dan tidak ada satu pun manusia menerang ini. Akhirnya kami turun gunung karena gak ada menerang ini. Ini sudah menuju rusak nih, sudah mau kiamat. Ketika
Ketika Tuhan dan dirimu sudah tidak ada hubungan, saya tanya, hubungan Tuhan dan dirimu lewat apa? Gelombang cahaya, benar? Sedang gelombang itu kau anggap telah mati, berarti sudah padam agama itu, enggak? Berarti sudah mau kiamat dunia ini. Serius ini. Kata guru kami, ini akhir zaman, akan datang bencana, musibah dan perang di mana-mana. Hanya kaum Diklos saja yang selamat. Itu kalimat daripada Profesor Dr. Sayyid Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin, guru saya waktu itu. Tapi guru saya bukan manusia. Guru saya adalah nur yang dibaliknya seorang Sayyid Syekh Profesor zaman dulu. Kemudian kami lanjut kepada seorang Sayyid Syekh, guru kami, namanya adalah titik. Kami nggak boleh sebut. Dua orang ini wujudnya beda, isinya sama. Beliau guru saya yang sekarang bergurunya kepada seorang profesor tadi. Saya pun berguru kepada beliau waktu itu. Saya pun sampai khalifah Toto. Guru kami berguru kepada profesor, tapi warisnya bukan dari profesor, tapi dari jalur yang lain, dari Sumatera, yaitu seorang Sayyid Syekh yang sangat warak, zuhud, yang rahasia dan sembunyi. Satu letek dengan profesor itu ada dua orang Sayyid Syekh. Karena yang ini adalah sama-sama berguru kepada guru yang sama. Jadi ini adalah Profesor Qadirun Yahya, ini adalah beliau Sayyid Syekh yang memberikan waris pada guru kami. Saya pun berguru kepada profesor juga waktu itu. Ini ada gurunya. Dan gurunya ini adalah ayah kandung daripada beliau. Ini adalah anak murid. Ini adalah anak murid dan ayah kandung. Maka ada rahasia Tuhan sehingga beliau profesor menyampaikan itu dan sering sampaikan, sepeninggal ayah nanti ayah nggak menurunkan waris. Cek kalau mengaku muridnya profesor, apakah ada kalimat itu? Disampaikan di Malaysia, sama di banyak tempat itu. Dan beliau juga sampaikan, sepeninggal ayah nanti murid ayah nggak sampai bilangan tasbih atau nggak sampai 100. Padahal zahirnya muridnya ayahanda waktu itu adalah belasan juta di seluruh dunia. Nah, berjalannya waktu, guru kami yang berguru pada profesor harus terpisah. Karena apa? Beliau disiapkan untuk menerima waris dari jalur satunya. Itulah rahasia Tuhan. Kenapa kalimatnya profesor yang menyampaikan tidak menerima waris dan ternyata menyiapkan di sini? Itu sudah direncanakan sama kehendak dia. Dia yang punya cerita. Kalau kau berguru kepada manusia pasti terkecoh. Ini bukan tentang akalmu, tapi sejauh mana rohmu mengenal guru rohanimu. Guru saya pun guru yang sama dengan gurunya Nabi Musa, Nabi Isa. Sama. Kalau telah kenal gelombang itu, kau tidak lagi terikat dengan nama, tidak terikat dengan wujud. Wujud itu di sini. Loh, goblok. Ini bukan tentang akalmu dan relatifmu. Wujud itu di sini, di dunia. Di alam roh, mana ada wujud? Berarti yang masih mendebatkan waris ini, waris itu, kau pun belum di kondisi itu. Kau pun belum di sini. Lihat ayatnya kalau nggak percaya. Ketika kau di alam hakikat, ayatnya adalah fa'aina matu'alun fasama wajhullah. Kau tidak bisa membedakan lagi mana benda. Semua yang kau lihat adalah Allah, karena kau belum telah sampai sana. Mestinya. Kenapa kau membedakan wujud ini dan wujud itu? Guru agungnya ada pada guru kami, dengan ada pada guru agung Profesor Qadirun Yahya, atau guru agungnya pada guru yang lain. Itu isinya sama. Hanya saja wujudnya beda-beda. Kau berarti berguru kepada yang wujud, bukan kepada isinya.
Kau berguru pasti sebatas akal jasmanimu. Ini telak. Itulah kenapa dulu Profesor Katulia menyampaikan, murid ayah nggak sampai bilang tasbih ini. Karena masih banyak yang penggembira, tidak betul-betul kenal siapa gurunya. Ini bukan tentang darah, bukan tentang adat, bukan tentang kebiasaan, bukan tentang musyawarah. Ini tentang rahasia Tuhan sendiri. Guru kami bergurunya kepada Profesor Kadim Yahya, tata warisnya dapat dari Sumatera, yaitu seorang Syekh Syekh. Itu sama dengan gurunya Profesor Kadim Yahya bergurunya kepada Syekh Syekh Sulaiman Huta Pungkut, tata warisnya dari jalur Syekh Ali Huta Jamal Lubis. Sama, berguru, garis berguru, kadang berbeda dengan garis bermursyid. Oh iya. Jadi garis berguru bisa jadi sama dengan garis bermursyid, bisa jadi beda dengan garis bermursyid. Itu rahasia Tuhan. Inilah bedanya. Siapa yang beragama dengan akalnya, itu status quo, dogma, doktrin. Dan beragama dengan kolbunya, ini pembaca gelombang. Berarti radar gelombangku belum sampai. Lihat ya, tadi baru ayat hakikat. Apalagi ayat makrifat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lebih dasar lagi kau malah gak ngerti. Maka jangan main-main. Saya selama ini masih menutup siapa nama guru saya, tarekat saya, kewarisannya. Gak mungkin seseorang yang gak sayang pada mutlak bisa menceritakan mutlak. Betul ya? Betul. Di mana-mana ribuan, jutaan, miliar manusia, gak ada yang bisa menerangkan ini. Karena bukan ahlinya. Akhirnya Mr. TM turun gunung membawa bendera taklim ma'rifat. Karena saya tidak mau mengkambing hitamkan nama tarekat saya, nama guru saya. Saya tampil sebagai guru besar. Jasmaninya, bukan rohnya. Saya bukan mursyid, ya. Saya hanyalah muridnya saja. Saya hanyalah orang yang bisa menerangkan ilmiahnya agama. Hanya itu. Saya seorang guru jasmani. Guru kami adalah nur yang sama dengan isi dada Rasulullah Muhammad, yang sama dengan isi dadanya Nabi Isa, yang sama dengan dadanya isi dadanya Nabi Musa. Guru itu adalah guru yang sama. Makanya kami menerangkan supaya agama itu bersanding dengan damai satu sama lain. Kita menuju Tuhan yang sama walaupun namanya beda. Kita menuju agama yang ma'rifatnya sama walaupun syariatnya beda. Itu tujuan saya. Itulah fungsi rahmatan lil alamin. Makanya saya sebut Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Itu salam untuk semua manusia. Saya menyapa Hindu sebagai saudara, saya menyapa Buddha sebagai saudara, saya menyapa Yahudi Nasrani sebagai saudara. Di balik itu mana kita menuju Allah Ta'ala lewat guru agung kerohanian. Roh Kudus itu di akhir zaman ini, di zaman ini adalah guru kami. Buddha di zaman ini adalah guru kami. Atman di zaman ini adalah guru kami. Rasulullah di akhir zaman ini adalah guru kami. Mursyid itu adalah guru kami. Tanpa ada nur itu, tanpa ada kitab yang dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kami nggak mungkin bisa menceritakan ini dengan gamblang dan pasti. Apakah ada kalimat saya berbau keraguan? Tidak. Apakah ada saya mengambil literasi ini itu karena saya ini lemah di pemahaman? Tidak. Nah, pada orang kenapa nggak pakai dalil? Itu saya buktikan bahwa saya seorang pelaku, bukan seorang teori, betul? Kalau seorang teori pasti dikit buka kitab. Itu mestinya akalmu, logikamu jalan. Kenapa dia menerang secara detail? Berarti dia seorang pelaku, bukan ahli dongeng. Itu seorang makrifat.
Aku yang ngomong ini bukan aku yang ini. Kata Sri Krishna, aku adalah, ini bahasa Sri Krishna ya. Ketika ditanya sama Arjuna, jadi Mahadewa, apakah kau yang Maha Kuasa? Betul ya? Ya, akulah yang Maha Kuasa, akulah segalanya. Akulah ini, akulah bintang, akulah langit, akulah seluruh penampakan. Tapi aku juga telah mati tepat di sini. Aku juga bukan siapa-siapa. Aku dalam wujud ini ada gelombang-gelombang yang berbeda. Ketika akalku datang masuk dalam diriku, akulah manusia. Ketika nur itu datang dalam diriku, masuk, akulah titik. Nggak boleh sebut, saya ditangkap polisi. Ini pasti banyak itu mata-mata yang mau menjebak saya itu. Kalau saya salah ngomong dikit, polisi ini. Tapi alhamdulillah saya dijaganya. Demikian juga ketika aku yang sampai pada gelombang roh tertinggi, aku itu adalah titik. Dalam wujud yang sama, aku adalah entitas berbeda. Wujudnya sama. Demikian di dalam Toha ayat 14. Nabi sampaikan ini. Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Tetapi ketika mewakili entitas gelombang tertinggi dari Allah Ta'ala, itu yang disebut dengan wama romaita idh romaita walakinna Allah roma. Bukan lagi dia Muhammad yang memandang melempar menggunakan kaki, tapi aku. Jika dia berkata-kata, akulah mulutnya. Jika dia melihat, akulah matanya. Jika aku berjalan, akulah kakinya. Dia wujudnya tetap Muhammad bin Abdullah, tapi isinya ada gelombang Rasulullah Muhammad, dan isinya juga ada gelombang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya sama dilihat dari dunia. Itulah kau mesti ketemu Allah di dunia berupa wujud. Dia di langit akhir tinggi. Ini akhirat. Inilah orang yang membawa nur tadi. Maka yang terlihat adalah ininya. Ini nggak terlihat. Wujud itu bukan Allah. Wujud itu bukan Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulullah ada di balik wujud ini. Kalau kamu nggak ketemu wujud ini, saat itu bagaimana? Menghadap Allah yang mana? Rasulullah yang mana? Mana ada agama tanpa lewat Rasul? Rasul zaman ini adalah guru kami. Gak mungkin kami bisa menerangkan secara detail kayak gini kalau kami tidak bertemu dengan yang benar dan mutlak. Betul gak? Betul. Makanya mohon maaf ya, dakwanya kami memang nyentrik. Ada blog, ada macam-macam itu sebutan kebun binatang. Itu trik kami supaya kau mengingatku. Kalau saya bicara dengan lemah lembut dan baik-baik, aku sama dengan orang-orang pakai topeng kebagusan itu enggak? Sopan santun seperti orang beriman. Tapi belum tentu isinya beriman. Mending saya sampaikan dengan bahasa bajingan, tapi menyampaikan tentang keimanan yang hak. Kalimatku full tajam berisi, tapi disampaikan dengan cara apa ini? Koboyan. Itulah biar kau berpikir, kenapa orang ini begini dakwahnya? Tapi isinya full daging. Daripada orang dakwah pintok. Itu cuma pukul kaleng, cuma gembreng di luar saja, nggak ada isinya. Kalau misal TM full isi, full daging, bantah teori kami kalau bisa. Silakan kalau berani. Paling cuma nyindir. Ini kafir, ini nggak tahu. Jelaskan kalau berani. Kalau saya dibilang sesat, sesatnya di mana, terangkan. Kalau saya ini dibilang nggak logis, terangkan di mana nggak logisnya. Ilmiah. Seorang yang dasar ilmiah itu adalah kalau misalkan protes atau menyalahkan, berikanlah teori pembanding yang menurut benar. Itu ilmiah. Jadi salah kau. Salah di mana? Aku nggak tahu. Loh, gimana itu? Investigasi di dunia orang bisa ngaku ya. Maling pun maling. Kalau ditanya, kamu maling? Bukan, aku bukan
maling. Itu ngaku boleh saja. Tapi investigasi menentukan siapa kau. Apakah kau maling dan tidak, betul kan? Itu ilmiah. Nah kalau ada sidik jarimu, ada CCTV menampilkan mukamu, betul? Ada saksinya, kau pun walaupun ngaku nggak maling, tapi kau maling. Kalau kau ngaku ini itu, tapi kau nggak bisa menerangkan ilmiahnya, kau pun penipu, betul kan? Ini ilmiah. Investigasi hukum dunia adalah keilmiahan itu. Kalau kau bukan ahlinya, mulut nggak bisa ngomong, nggak mungkin bisa menerangkan, karena itu tentang ahlinya. Bukan saya ahlinya, saya cuma orang saja yang menciptakan ilmiahnya agama di akhir zaman, agar banyak manusia terbangun dari mimpi yang selama ini tentang dogma agama. Kalau dicintai Tuhan, Rasul, surga neraka, pahala dan sebagainya. Tuhan, Allah ada wujudnya. Kau sudah tahu wujudnya belum? Wujud? Ada nggak yang pernah wujud Allah? Nggak ada. Kau sudah kenal Rasul belum? Ada nggak orang menerangkan wujudnya Rasul zaman ini? Nggak ada. Kayak gimana itu? Nggak ada yang menerangkan Thoriqoh yang mutlak. Nggak ada yang menerangkan Siratal Mustaqim. Nggak ada yang menerangkan Mi'raj. Nggak ada yang menerangkan cara menembus akhirat sekarang. Lihat ya, Allah mau di ujung akhirat. Kau di dunia. Lah kalau ibadah nggak nembus ini bagaimana? Orang goblok saja loh. Kau kirim surat ke sini, tapi nyampe ku hanya sampai sini. Bisa nggak sampai tujuanmu? Ya. Orang goblok itu bisa loh. Nalar dong logikanya itu. Tujuanmu di sini, kau hanya sampai sini tak jeduk mati. Jeduk mati. Naik ke akhir, masuk ke akhir itu mesti lihat baiat. Tapi bukan sembarang baiat, bukan sembarang tarekat. Kalau ini bisa menerangkan itu, berarti guru yang bisa mengantarkan ke sini adalah gurunya Mr. TM. Yang menerangkan ini saya, kenapa kau tanya pada yang lain? Goblok, betul apa enggak? Betul. Yang menerangkan ini siapa? Mr. TM. Kenapa kau tanya pada yang lain? Yang lain cuma cerita, yang ini tentang metodologi. Kenapa? Lihat, setelah teori, kau akan masuk ke metodologi. Setelah metodologi, kau masuk sistem ketuhanan. Outputnya jelas, clear. Setelah kau dipahami tentang teori syariat, habis itu mau ngapain? Betul nggak? Betul. Masuklah ke tarekat. Di situ kau ketemu metodologi, teknik metodologi untuk menyambungkan gelombang dari gelombang Allah. Habis itu kau masuk ke hakikat, adaptasi dengan Tuhan lewat gelombang. Itu ada sistemnya, dan sistem itu mesti dari yang waris. Itu kata guru kami. Kamu boleh cerita ngaku waris, boleh. Lah gurunya sih bilang nggak waris. Saya tanya ya, ini kan di medsos, pasti juga banyak murid-muridnya beliau, guru kami itu. Guru kami seorang Syekh Profesor itu. Apakah betul ada kalimatnya Profesor? Sepeninggal ayah nanti ayah gak menemukan waris? Cek, lihat ya, kalimat ini. Apakah betul beliau Profesor Kadir Yahya, guru kami, itu menyampaikan sepeninggal ayah nanti ayah gak menurunkan waris? Lah kalau ada waris yang lain, silakan ngaku-ngaku pun boleh, itu enggak? Betul. Tapi investigasi hukum alam yang akan menentukan itu. Yang terlihat benar dan tidak itu pasti akan orang tahu. Begitu Mr. TM muncul di permukaan, layar tenggelam. Karena apa? Nggak ada yang bisa menyamai keilmian apa yang disampaikan Mr. TM. Ya enggak? Ya. Lain cuma status quo, dogma, mengaku-ngaku, nggak bisa menerangkan. Bagaimana itu? Wong gurunya saja sampai begitu kok, nggak menurunkan waris. Ternyata apa? Warisnya dari jalur satunya. Itu rahasia Tuhan. Guru kami yang sekarang itu adalah muridnya beliau, tapi waris dari beliau yang satunya. Dan saya ketemu zahirnya tiga-tiganya. Saya dari sini pun khalifah, dan daripada guru kami pun khalifahnya. Dan kami pun bersaksi juga bahwa guru kami pun mendapat waris daripada beliau yang dari Sumatera, Tapak Gajah. Walaupun kami dihantam dari mana-mana, dikiranya saya ini ngaku mursyid. Tidak, mana pernah saya mengaku mursyid. Satu pun nggak pernah saya bilang, betul nggak? Betul.
Saya hanyalah muridnya. Nah kalau nggak ada yang menerang gini, siapa yang menerang kayak gini? Orang yang tahu berdiam. Bagaimana itu pertanggungjawabannya? Sementara dunia telah rusak kayak gini, nggak ada yang membuat pembaharuan. Kalau kau muridnya seorang khalifah akhir zaman, kenapa kau tidak menyampaikan dakwah kepada umat yang telah buta dan tuli? Betul nggak? Ketika semua nggak ada yang berani, saya turun gunung. Seorang diri waktu itu, nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada apapun saya ini, nggak punya uang, nggak punya apa. Saya lompat, taruhan nyawa, taruhan harga diri, diinjak-injak dalam dunia, nggak masalah. Karena saya belajar dari yang maha mulia, guru saya. Guru saya berbakti pada gurunya total. Walaupun terakhirnya secara dunia harus terpisah daripada gurunya, dipecat sama gurunya. Saya tahu itu. Secara jasmani guru kamu dipecat sama gurunya. Tapi ternyata memang disiapkan untuk jalur sini. Dari sini ditunggunya 27 tahun di dunia oleh beliau di sini. Itulah rahasia Tuhan yang kau belum mengerti. Tapi kau ngaku-ngaku, bahkan kau menyalahkan guru kami. Kentak tidak sulit. Luar biasa. Kentak tidak sulit, ya. Iki modelnya ini, uangnya biasa-biasa saja. Ini nggak keramat, nggak ada apa-apa ini. Saya orang biasa, tapi beserta yang maha keramat. Inilah rantai emas guru-guru kami. Lihat, ujungnya adalah Rasulullah Muhammad, waris kepada Sayyidina Abu Bakar, waris kepada Sayyidina Salman Al-Faris, dan terus sampai kepada yang maha mulia guru saya. Ini jelas warisnya, ada ijazahnya, ada yang mewariskan, ada pusakanya. Kok tahu-tahu tiba-tiba ada mengaku waris? Tahu dari mana itu? Oh, dari guru yang sana saya yang nyampaikan, aku nggak membutuhkan waris. Tahu-tahu ada waris, bagaimana itu? Mohon maaf ya, ini pahit tapi harus disampaikan. Demikian juga Nabi sampaikan saat itu, al-aslamu yaklu wala yu'alai. Apa itu? Sangat tinggi dan tidak melebihinya. Apakah itu nggak menyakitkan bagi hatinya kaum Nasrani? Mungkin iya. Apakah itu nggak menyakitkan hati kaum Yahudi? Mungkin iya. Tapi itulah kebenaran akhir zaman di zamannya masing-masing. Kalau ini benar, kenapa harus ditutupi? Kalau disampaikan orang jadi punya pilihan, jadi tidak tertutup. Kalau kau pilih metodologi ini, silakan. Tapi kalau kau memakai metodologi yang lalu, silakan, itu juga boleh. Itu baru lakum dinukum. Tapi harus kami sampaikan kebenaran. Kalau kami tahu, kenapa harus diam? Betul nggak? Kalau ini lebih baik, kenapa orang pakai teknologi yang lama, yang kuno, yang sulit sampai, sedang dengan ini sangat cepat, teknologi yang sangat cepat sampai. Kenapa nggak pakai ini? Itulah Rasul. Dakwah itu apa sih dakwahnya? Menyampaikan metodologi yang terbaik di zaman itu, betul nggak? Ada orang yang kenapa zaman dakwah? Dakwah itu secepat-cepatnya menjangkau banyak orang. Kami memanfaatkan teknologi. Kalau saya menyampaikan door to door, mulutku berbisa baru panik sampai puluhan ribu saja, enggak? Ini sudah jutaan orang ya, yang menjadi fansnya Uren Mr. TM, yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Ternyata kami dibutuhkan blok-bloknya di sini ya. Iya Pak ya? Iya. Nyentrik orangnya. Tapi isinya daging ya tadi? Daging. Full. Ayo lainnya, mana berani menerangkan garis ini? Mana berani menerangkan ilmiahnya agama? Mana berani menerangkan waris? Mana berani menerangkan detailnya? Lihat ya, kenyataan sekarang saja buktikan. Mana ada yang berani menerangkan Allah itu wujud? Ayo, sekarang siapa yang berani? Mana ada menerangkan wujudnya Allah di dunia? Ada nggak? Nggak ada. Yang lain seperti saya ini ada nggak? Iya. Mana ada yang menerangkan siapakah Rasulullah zaman ini, ada nggak? Tidak.
Kalau kau nggak tahu ilmiah, nggak paham bahasa ilmu pengetahuan ilmu pasti zaman ini, kau pasti akan ditangkap polisi, betul nggak? Makanya jangan main-main, nanti kamu ditangkap polisi, ya. Ini ilmiah, saya ada dedor tetap aman. Saya pun warga negara yang baik, saya pun menghormati umarok, entah itu presiden, gubernur, bupati, semua saya hormati karena saya memakai undang-undang dunia, syariat. Saya pun dengan orang kampung baik-baik saja, nggak pernah saya kelahi atau apa, biasa saja. Ma'rifat itu biasa saja, nggak pernah saya menyalahkan orang. Tapi kalau menyampaikan kebenaran berarti ada yang salah, betul nggak? Kalau saya menyampaikan benar berarti ada pilihan salah, itu ilmiah. Jangan sampai benar kau tutupi, orang salah pun kau diamkan, itu nggak ilmiah. Kalau sampaikan ya, betul nggak? Kalau jawabanmu nggak benar berarti jawabmu salah, betul nggak? Nah kalau saya menyampaikan benar, yang salah jangan marah. Tapi kalau marah silakan, saya kan nggak menyalahkanmu. Kamu yang meledak kepanasan sendiri, ya itu cerita lo. Ya, kalau yang ngaku guna waris ya, saya menekan waris. Toh kepanasan sana, saya nggak nyerang sana, tuh nggak? Kalau kamu ngaku waris, silakan. Kalau kamu nggak paham dengan kurang setem marah ya kamu jangan di sini nongkrong. Karena kurang yang ilmiahnya daripada setem ya, betul nggak? Ilmiah logis semua ya. Yang lainnya nggak bisa ya. Silakan kalau bisa, silakan ya terangkan ilmiahnya dan sebagainya. Boleh kok, boleh. Kerjakan ya kalau kamu bikin siaran video kayak gini, silakan. Kalau bisa, silakan ya. Dakwah terbuka di seperti Ustaz yang brilian bagaimana yang tidak sombong. Boleh. Kalau bisa tapi, kalau mampu, betul nggak? Ini saya nggak sendirian. Kalau saya sendirian udah mati dari kemarin, betul nggak? Saya ini beserta sesuatu. Itulah makrifat. Makrifat manusia yang zero, tapi beserta yang maha kuasa. Gelombangnya telah terhubung, connect, tersambung dengan Allah Ta'ala. Itulah makrifatullah. Kalau bahasa rohani itu namanya murakabah. Kalau bahasa makam itu namanya takwa. Itu kondisinya telah beserta dengan Allah. Wujudnya manusia, tapi isinya sudah terisi dengan Allah Ta'ala. Itu makrifat, bukan teori. Saya sama sekali nggak tahu. Ngomong nggak ada konsep ini. Mengalir saja, karena saya hilangkan akal saya, pengetahuan saya, semuanya hilang. Dan dia berkata-kata lewat wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Bukan dia Muhammad yang berkata-kata, tapi akulah berarti. Itu Allah ya. Itu ada ayatnya. Itulah ma'rifatullah. Dan itu sekolahnya, kata guru kami. Di sini sekolahnya. Guru ini waris yang ke-37 dari Nabi. Itu kalimat guru saya. Silakan kalau ada yang lain mengaku guru, silakan, boleh-boleh saja. Tapi ayatnya di dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seorang manusia, bukan beberapa manusia. Dan itu seorang itu di zamanmu sendiri. Nah, sekarang ini banyak yang kemudian berusaha mencuci otak, mengkanter ulasan ilmiah kami. Karena apa? Zahirnya beliau, maksud kami zahirnya telah berlindung, zahirnya. Tapi presiden itu bukan manusia dan tidak mungkin mati. Musuh itu bukan manusia, goblok. Musuh nggak ada matinya. Dan kebetulan kami sebagai khalifahnya itu saat beliau masih hidup, zahirnya. Apakah saya kemudian menerangkan ini itu dengan menggunakan teknik menyampaikan gelombang dengan guru musyrik kami dan terhantar sama Allah Ta'ala? Apakah ada perbedaan saya pada saat beliau masih ada zahirnya atau tidak? Sama. Goblok. Kalaulah waris terakhir ini adalah jelas pada seorang guru, wujudnya adalah guru kami, maka yang dimaksud dengan di zamanmu sendiri adalah dia yang terakhir yang waris, bukan kemudian lantas mengambil waris yang lain asal-asalan, asal musyawarah, asal hitungan darah.
asal kesepakatan apa-apaan itu. Guru itu mutlak, bukan pilihan manusia. Guru itu dipilih Allah lewat kewarisan ini. Karena apa? Roh-roh manusia itu telah sempurna, yang disebut sebagai arwahul muqaddasah, yang kamil khalis mukhlisin. Roh manusia telah berhampir sempurna dengan Allah Ta'ala. Itulah kenapa Nabi sampaikan, besertalah dengan Allah. Jika bisa bersama dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah bersama dengan Allah. Inilah orang-orang itu. Kau beserta dengan gelombangnya orang-orang itu sama beserta dengan gelombangnya Allah Ta'ala. Clear. Maka jangan main-main tentang mursyid ini. Kalau lihat ya, saya di sini nggak ngaku mursyid, karena mursyid itu mutlak. Walaupun kami pun ada link gelombang mutlak, tapi saya nggak pernah ngaku mursyid. Ibaratnya kereta api, ada lokomotifnya. Ini ada gerbongnya ini gerbong, ini gerbong, ini gerbong. Kata guru kami, Yesus Christ saat itu adalah the lane carrier. Tapi lainnya lewat Matius boleh, Paulus boleh, Yohanes boleh. Kau sampai, kenapa? Keretamu ada lokomotifnya, ini yang membawa. Asalkan kau sampai pada gelombang mutlak itu dan lewat sistem ideologi mutlak yang jelas mutlak, kau pasti sampai. Inilah peran khalifahnya mursyid. Khalifahnya mursyid. Orang ditinggal mursyid yang mutlak kemudian diganti tukar langsung dengan mursyid yang pilihan manusia. Bagaimana itu? Itu sama hanya cerita yang lalu orang-orang dahulu. Begitu zahirnya Rasul meninggal, apa coba? Ada kembali kepada kekufuran, betul nggak? Beda antara waris dan amanah. Kalau amanah bisa jadi banyak orang. Misalkan kau anakku, enak nanti teruskan ya perjuangan ayahmu. Bisa jadi nggak? Bisa. Misalkan kau muridku, kau kan murid yang tua. Ini kau kasih contoh pada mereka semua ya. Kau dakwah ya, betul nggak? Ada lagi yang ini bisa jadi. Tapi kalau waris, ada ijazah, ada tanda tangan, ada stempel, ada pusaka, yang itu dipertanggungjawabkan kepada orang yang mewariskan kepada guru yang ke atas itu. Dan seluruhnya nanti bersimpul pada orang yang diwarisi. Isinya sama, walaupun wujudnya beda. Sama seperti yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar. Isi dada telah dicurahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Betul nggak? Itulah waris. Jangan asal nyocot. Lah, kau kalau nggak tahu mutlak, nggak sampai gelombang mutlak, jangan main-main di area situ. Kau hanyalah gerhana kepada matahari. Kau menutupi mataharinya. Lihat, saya nggak pernah menutupi matahari, betul nggak? Saya hanyalah orang yang menang ilmiah agama. Gurunya adalah matahari itu, sinar itu sampai pada matahari. Saya nggak pernah menutupi matahari. Bagaimana kalau orang aku mursyid itu? Kau menutupi matahari, gerhana sebenarnya. Kau menutupi umat manusia dari jalan kebenaran yang hak itu. Tidak ada lagi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami nggak pernah mengaku mursyid. Kami hanya menerangkan ilmiah yang agama. Mursyid itu adalah guruku. Dan belakangnya adalah guru adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini, 3 gelombang besar. Gelombang nur Allah, gelombang nur malaikat Jibril, dan gelombang nur Muhammad. Itulah mursyid, itulah alif, inilah lam, inilah mim. Barulah kemudian ketika ketemu nur yang ditentukan dalam mursyid, maka dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu nur, tidak ada lagi syak keraguan di dalamnya. Petunjuk yang terang benderang bagi orang bertakwa. Itulah nur mursyid. Itulah yang asli. Tapi kalau ngaku ya boleh lah, banyak-banyak boleh. Maling saja kalau ditanya, ngaku ya dia? Nggak ngaku. Oh saya keperluan Pak itu. Tapi CCTV ada. Lo lihat tak? Aduh. Ada sanksinya. Aduh Mak. Itu loh. Kalau cuma nyocot boleh saja ngaku-ngaku. Investigasi itu membuktikan kau mutlak atau tidak. Kalau kau mutlak, pasti kau bisa menerangkan mutlak, betul nggak? Betul. Kenapa yang aku mutlak malah nggak bisa menerangkan bisa tem? Ini relatif. Saya itu relatif, tapi relatif itu saya nolkan. Dan karena kita belum wasilah, maka la ilaha baru ada. Illallah. Ketika saya nol,
Tuhanku hadir beserta dari gelombang mutlak itu, beserta wasilah itu, gelombang yang nyambung. Itulah penjelasan tentang Torekoh. Tanpa Torekoh kita nggak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Betul? Tanpa bayat, tanpa nur, kamu pun nggak akan nyambung. Betul? Inilah jalannya. Tapi memang ini agak asing. Kenapa? Selama ini tidak ada menerangkan akan ilmiahnya tentang ini. Mesti ada Rasul di zaman masing-masing. Allah itu bukan Allahmu, tapi Allah yang sama dengan Allah Rasulmu. Itu Rasul yang hak. Kenapa kok mesti agama apa? Satu mesti lewat Rasul. Karena pusatnya setan yang mesti lewat Rasul itu baru benar. Tuhanmu adalah Tuhan yang sama dengan Rasulmu. Kitab itu adalah kitab yang sama dengan kitab Rasulmu. Itu kalau kamu nggak mengakui Rasul, berarti Allah bukan Allah yang sama dengan Allahnya Rasulmu. Kitabnya pun nggak sama dengan kitabnya Rasulmu. Itu kitabmu sendiri, pikiran akalmu sendiri, enggak? Betul. Harus ada Rasul. Nggak percaya? Lihat di At-Taubah 1:28. Nah, qad ja'akum rasulun. Walaupun di akhir zaman Rasul-Rasul itu tidak disebut Rasul, nggak boleh disebut Nabi. Karena apa? Diwariskan oleh seorang manusia. Maka disebutlah sebagai al-ulama waris. Dulu Nabi Musa dipilih oleh Allah, Nabi Isa dipilih oleh Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Tetapi karena telah ada makom rohani manusia yang telah sempurna, yaitu Nabi Muhammad, yang ruhnya telah sempurna sebagai Arwahul Muqaddasah, maka begitu ada arwah sempurna, ini mewariskan. Sebenarnya sangat gampang mencari siapa Rasulullah zaman ini. Carilah yang waris gak lurus dari Rasul Muhammad. Yang bukan waris ngaku. Kalau ngaku gampang lah. Mau didajak bertulang, betul gak? Asal keramat dikejar banyak orang. Lihat ya, di tempat lain masih membahas keramat, betul gak? Membahas sakti, membahas kaya. Di sini nggak ada. Hanya tentang kenal Allah, yaitu ilahi anta maksudi waridok Allah. Oke guys. Oke. Kemudian ngeri-ngeri sedap, ya, biar nggak ngantuk. Yang di daerah dekat-dekat Majalengka, merapat ke sini, merapat ke sini. Pikirkan baik-baik ya. Mana ada yang menerangkan wujudnya Allah? Nah, kalau nggak tahu, nggak kenal wujudnya Allah, bagaimana sahabat? Kalau agama itu mesti lewat Rasul, bagaimana kalau kamu nggak ketemu Rasul di zaman ini? Bagaimana kalau kamu nggak ketemu teknik sholat? Gimana sholatmu yang hanya tinggal-tinggal gimana takbir sampai salam itu bisa nyambung? Dan Allah itu sudah menggaris itu, mengingat kejauhan itu. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Orang sholat tapi lalai gak nyambung, dapatnya apa? Neraka? Kenapa gak cari tahu? Aku mau cari tahu garansinya sholat itu bisa sampai gitu dong. Gimana caranya supaya aku itu gak dianggap lalai dan gak diantar neraka bel? Inilah sekolahnya, tarekatullah. Tarekat kami, karena namanya sama, maka gak pernah saya sampaikan sebelumnya. Nama yang sama belum tentu dengan kemutlakan dunia yang sama. Tarekat kami adalah Naqsabandiyah Khalidiyah. Nama taklim makrifat itu hanya kendaraan dunia saja. Itu bungkus casingnya supaya saya bisa mengilmiahkan agama itu dan bisa disampaikan secara logis, nalar, tanpa pendekatan dengan dalil dan sebagainya. Lebih terbuka, kenapa? Makanya kami sebut kampus, bukan pesantren. Kalau kami membawa satu identitas agama tertentu, pasti dituntut dalilnya apa yang enggak? Itu berbahasa makrifat. Kami sebut itu adalah kampus. Gurunya adalah seorang mister. Ya, ini mister. Dia belum lama. Betul? Yang sekolah di sini, ini kampus, bukan tempat nongkrong di warung kopi. Bayar. Ayo. Bingung kan, kamu kan model-model kayak gini, orang susah yang nggak mau apa, nggak mau berkorban ini kan, kayak gini modelnya nih. Tuhan itu nggak minta sembah, tapi nyuruh menyembah, betul? Itu kan apa? Sistemik. Saya nyuruh kau untuk berkorban, bukan untuk bayar gitu, tapi untuk berkorban. Tapi kalau umat akhir zaman nggak ada mau berkorban, maka saya suruh bayar. Kalau kamu hanya mau gratisan, sana, jangan, bikin repot saja ya. Biar kalau kamu bilang saya jual agama, biar nggak apa-apa, bodoh amat. Bodoh amat. Biar di kalimat
dalil itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sungguh sholat hidupku dan matiku adalah untuk Allah Ta'ala. Jadi agama itu menyembahnya bukan dengan sholat itu saja, tapi dengan baktimu, korbanmu, abdimu, berjuangmu kepada Allah yang lewat di dunia adalah wujudnya, yaitu seorang khalifah. Khalifahnya Allah adalah Rasul, khalifahnya Rasul adalah mursyid, khalifahnya mursyid salah satunya adalah Mister. Salah satunya ya. Ada banyak itu khalifahnya mursyid. Cuman kebetulan yang bisa menggunakan itu saat ini adalah Mister CM. Apa salahnya saya dakwah terbuka? Karena saya membaktikan ini dari guru kami menyampaikan bentuk syukur kalian ketemu sekolah ini bukan dengan ucapan alhamdulillah, tapi dengan baktimu, berjuangmu di jalan ini. Itulah yang saya kerjakan. Saya nggak ngomong alhamdulillah, bukan. Tapi bentuk rasa syukur alhamdulillah saya dengan menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Itulah dakwahnya Mister. Nah, di audien korban lah baru ada berkahnya. Makanya yang mau mendekat, biar nggak kasak kusut di belakang Mister TM ya. Ini jualan agama, ya saya jualan agama. Mau apa? Ini harus bayar, iya bayar, ya bayar, nggak gratis. Ini kampus blok ya, bukan warung kopi. Mana ada tulisan warung kopi tali maribat? Nggak ada kan? Ada. Kalau masuk kampus ada administrasinya nggak? Ada. Kata siapa? Kata aku sendiri menganggap bikin kampus itu nggak? Cocokku sendiri lah. Bodoh amat suka-suka saya, tuh nggak? Tapi apa ada orang yang bisa menerangkan ilmiahnya agama seperti Mister TM zaman ini? Ada nggak? Ada. Lagi? Nggak ada. Lagi dong? Nggak ada. Nggak ada. Daripada kamu ya cari gratisan tapi ujungnya kan neraka, mending bayar di sini, betul nggak? Betul. Tapi kok selamat. Bayarnya pun bukan untuk Mister TM. Kalau itu Mister TM untuk bayar untuk saya, oh sudah kaya saya ini, enggak? Sudah kaya. Jadi saya biasa saja. Itu dakwahmu itu adalah bentuk donasi untuk membantu perjuangan taklim ma'rifat untuk menyebarkan dakwah kemana-mana. Cocok. Kalau kamu saja nggak mau bayar, sama. Saya kemana-mana pun orangnya tetap minta dibayar, betul nggak? Saya ke pom bensin, Pak, ini tentang agama, boleh nggak saya kita gratis? Nggak boleh. Dia apa nggak? Saya di dalam perjalanan dakwah, mampir warung, Bu, saya pesen ya, rawon untuk 3 orang sama teman saya. Ya. Bu, saya ini urusan agama loh, boleh saya gratis? Bayar kau. Goblok itu. Hukum dunia, semua dakwah itu mesti pakai peluru, betul nggak? Kamu yang asal katanya menuduh saya ini memanfaatkan orang dan barbar. Lihat nabimu, cerita Nabi Muhammad. Ada suatu saat itu kondisi Nabi Muhammad, seorang entrepreneur pedagang ulung ya, bersama istrinya. Kemudian suatu saat ada perintah dakwah, maka ditinggalkan dakwahnya, betul nggak? Bahkan untuk kepentingan dakwahnya menyampaikan kepada para sahabat, sahabat, ini ada perintah dakwahnya. Istilahnya dakwah itu butuh peluru. Apakah kau bisa bantu ini? Betul nggak? Ada cerita Sayyidina Abu Bakar mengorbankan hartanya. Betul nggak? Sayyidina Umar mengorbankan hartanya. Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Nah kenapa kamu tak bilang bayar administrasi aja bingung? Goblok. Itu karena kamu medit. Bilang ini jualan agama. Iya, mau apa? Iya, saya jualan agama. Bodoh amat. Yang penting misi keluar jalan. Karena saya kemana-mana itu butuh uang. Dakwah itu gak ada yang gratis. Saya dakwah kemana-mana naik mobil ya, ke pom bensin. Ya ini bayar Pak. Bedakan agama dengan bayar bensin, betul nggak? Betul. Itulah agama. Ya masa akal dong, blok-blok. Sabilillah itu untuk kepentingan dakwah. Itu berjuang itu sama-sama. Bagaimana kalau nggak ada menerangkan ini kepada banyak umat ini? Makanya Mister TM keliling terus kemana-mana. Kemarin dari Jogja ke Boyolali, ke Jepara, Tegal, Jakarta sekarang. Habis Jakarta, Bandung, Majalengka. Itu pakai duit buat disana kemana? Blok. Kamu minta gratisan, saya disuruh bayar. Bagaimana nggak ketemu? Alah, orang medit aja, betul nggak? Pelit kamu itu. Alah, pakai bahasa agama itu nggak boleh diperjualbelikan. Alah, medit ya potongan, betul nggak? Mana sawat ini apa ini? Modelmu
Prajengan medit kok. Kau kok kabel satu gak peduli itu gak? Aku gak nyuruh kamu nyabedit ngali yo. Lihat ya. Yang boleh masuk kampus kuliah online atau offline itu ada administrasinya. Maka kalau kamu nggak bayar, boleh dari kesini. Lah kamu nongkrong di depan di sini, tapi maunya gratisan. Tak suruh pergi kamu. Siapa yang maksa itu siapa? Oh saya juga nggak maksa kamu ikut sekolah itu nggak. Kamu masuk agama apapun boleh kok. Yang nyuruh siapa? Yang kemarin nyuruh ini itu. Yang nyuruh kamu kesini siapa? Oh kamu juga nggak ikut sekolah taliban pun nggak apa-apa. Yang nyuruh kamu bayar siapa? Ini sistem ya. Kalau masuk Tali Marifat ada administrasinya. Loh, biru sekali. Kamu ya daftarkan anakmu SMA. Betul nggak administrasinya? Loh gitu loh. Kalau kamu nggak bayar, boleh nggak bayar. Tapi jangan masuk sekolah situ. Masuk saja jurusan warung kopi, betul nggak? Loh, goblok nalar mengadu pekok sekali ya. Itulah kalau zaman udah rusak ini. Aduh. Lihat orang bodoh-bodoh semua. Udah bodoh ini pula, tolol pula. Yang betul siapa? Mister? Yang brilliant baiknya tidak sombong. Oh, itu loh, banyak orang bilang gitu loh. Betul nggak? Bisa tidak sombong? Betul. Tak dicipin, tak dicipin ya. Oke, sudah bantu saya ya. Mister Tem sombong tak tidak? Tidak. Nanti ya, tak ya. Loh, goblok. Ini zamannya Mr. Tem. Saya naik cocot ya Mr. Tem, betul nggak? Saya naik cocot ya Mr. Tem. Oh, goblok. Lainnya goblok yang itu cuma Mr. Tem seorang. Kata siapa? Kata cocot ya Mr. Tem. Oke guys. Guys, goblok. Ada istilah lagi dari Bandung. Goblok-goblok bagian ya. Goblok-goblok gembira. Mereka tak goblok itu ketawa sedang itu. Tadi malam di Bandung ada banyak yang bayar. Mudah-mudahan besok ya acara bayar di sini logis ya, jangan terkait sama suara tadi, bukan sih, itu hanya main-main itu, main-main. Mana ada ahli market sombong itu cuma lip service itu karena apa? Ngetakin dan dasar sombong itu ya, cocok-cocoknya apa? Cocoknya gak ada apa? Manfaatnya gitu, nyinyir, ngetakin dasar wae kok, gampang, nggak perlu keramat ya. Begitu kami cocok-cocok orang, lari semua orang, itu nggak? Udah lari itu. Karena terbakar egonya. Yang mendekat ke sini bukan jadi orang pintar, bukan jadi orang alim, bukan jadi orang berilmu, atau orang kaya, atau sakti, bukan. Tapi kebohongan. Ini adalah metode untuk membersihkan dirimu yang dalam itu. Tazkiyatun nafs. Begitu kau dibersihkan, kau akan kenal Allah kembali. Itulah sebenarnya saya itu saja. Zikir tarekat itu bikin membersihkan. Kalimat Nabi adalah segala sesuatu adalah yang membersihkan dan tempat membersih kau dengan zikir. Begitu kau bersih, barulah kau akan kenal Allah kembali. Itu saja. Dan yang zikirnya akan menjadi karena apa? Gak sembarang zikir saya pada Tuhan, itu enggak. Mesti ada unsur Tuhan dimasukkan dalam dirimu. Yang itu menuntut kamu untuk bisa kembali pada Tuhan. Benar atau? Tapi awalnya kamu mesti dibaptis, dibayar, diupdate, dibidikan kelepet itu, melewati batas kematian. Itu mobil kebenaran kamu tuh. Nah kalau kamu mau ke Tuhan tapi tetap jalan buntut bagaimana? Betul nggak? Mana ada orang keramat, orang sakti, orang pintar bisa melalui kematian, betul nggak? Tapi kata Nabi ada, bisa lewat jembatan Siratal Mustaqim. Lihat kalimatnya di Asyur 52. Kalau Siratal Mustaqim itu ada di situ kalimatnya. Petunjuk akan jalan lurus itu Siratal Mustaqim. Itu bagian orang yang di Nur kita beriman. Itulah betul-betul begitu. Itulah maksud tarekat. Tapi bukan tarekat lain. Gurunya aja beda. Kalau gurunya nggak waras seperti ini, aduh, kamu nggak tahu ujungnya. Kalau kira Tuhan, tetap boleh jadi hantu. Jadi demikian guys ya. Sudah malam. Saatnya saya diminta pijit sama itu, sama Mr. Galih, ya. Ini Mr. TM harus baik-baik sama Mr. Betul nggak? Minta pijit ya. Oke guys, inilah alat untuk dakwah. Ada bentuk lucu, ada ini, bentuk ini ada contoh juga. Tapi dengan ini saja jadi terkenal, betul nggak? Saya nggak nyangka orang-orang sini Majalengka ini, padahal belum ada di peta ini, betul nggak? Ada ya.
Majalengka itu sudah ada di peta dunia. Benar tuh. Jangan kayak gini. Aduh. Kirain saya mau nyampe Ars ini. Saya kira ini Miro. Tetap. Demikian ya. Oke guys, pikirkan ya. Jangan kita dalam program ini cuma lip service, yaitu bahasa gimmick aksentuasi. Nah, dengan begitu kamu nggak mungkin mengenalku, nggak mungkin ingat aku. Siapa sih misalnya itu yang bawahnya goblok-goblok. Ya, oke. Salam pertanyaan semuanya, semua saudara, ya saudara. Tujuan kita lo pulang pada yang Maha Roh itu. Tuhan itu adalah lewat rohani, bukan lewat jasmani. Nggak usah kamu gengsi, merasa pintar, merasa bilang, oh, kamu nggak ngerti sih ya. Mending kau berserah diri. Ustaz, aku mau belajar untuk ma'rifat mengenal Allah. Ya situ loh. Kalau saya nggak bawa pintarmu siapa, latar belakangmu siapa, ibumu bagaimana itu. Aku pejabat, akulah yang keramat, akulah yang kaya, akulah yang sakit. Nggak perlu itu. Kalau kamu masih berisi gelombang lain selain Tuhan, kamu itu isinya iblis, setan itu. Lihat di Al-Kahfi 17. Bimbingan Allah itu lewat mursyid. Itu ada yang itu falam tajid jalan waliya mursyida. Kalau kamu nggak dibimbing mursyid, pasti dibimbing oleh setan. Itu jelas kok. Walaupun kamu berguru pada orang hebat menurutmu, sakti menurutmu, kaya menurutmu, tapi kalau dia bukan mursyid, bisa ujungnya ke gelombang setan. Maka carilah Rasul itu dia mursyid loh. Ada waris yang jelas toh? Padahal kan Nabi Allah waris. Waris itu ya, saya punya tanah 1 hektar. Saya kasihkan kepada anakku, dan misalkan anak ya, itu bukan anak, biar nanti nggak bermakin negara. Saya punya sibulan ini, maka dia punya tanah 1 hektar, saya miliki kan ini. Punya dong, itu waris. Jadi isi dadanya itu pindah ke sana. Tapi wujudnya beda. Air taruh gelas wujudnya wujudnya mangkok jadi wujudnya botol jadi isinya sama, wujudnya beda. Kalau kamu hanya kenal dengan panca inderamu, wujudnya mursyid itu beda-beda, betul nggak? Tapi kalau kamu mengenal mursyid itu dengan rohani, ini semua sama. Oke guys, suksma, puji Tuhan, amitabha, haleluya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, buat semuanya.